Semakin kita bahagia, maka kita akan bergetar pada frekuensi yang lebih tinggi. Atau semakin kita bahagia, maka semakin banyak kebahagiaan yang kita panggil untuk datang ke dalam hidup kita saat ini. Hidup bahagia dan berlimpah dengan Inspiration ID. Mungkin ada beberapa dari kalian tidak mengetahui bahwa getaran berhubungan erat atau berhubungan sangat erat dengan hukum tarik-menarik atau biasa disebut Law of Attraction. Jika kalian mengetahui, mungkin kalian akan benar-benar mempelajari lebih dalam bagaimana cara meningkatkan getaran ini. Atau mungkin kalian salah satu orang yang tidak tahu hukum ini, hukum yang disembunyikan oleh orang-orang kaya, seperti halnya mengenai rahasia hukum tarik-menarik, atau sebuah hukum yang sangat ampuh untuk membuat kita terhubung dengan kekayaan. Maka sekarang saatnya kita harus belajar bagaimana cara meningkatkan getaran frekuensi kita yang selama ini secara tidak sadar mungkin berada di jurang atau sangat rendah. Sekarang pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan meningkatkan getaran? Dan bagaimana caranya untuk meningkatkan getaran? Segala sesuatu yang kita lihat atau yang tidak terlihat di dunia ini semuanya memiliki frekuensi getaran tertentu, termasuk ketika kita memikirkan uang dan kekayaan, atau bahkan ketika kita berinteraksi dengan orang lain. Semua itu benar-benar memiliki frekuensinya tersendiri. Pikiran kita, perasaan kita, dan tindakan kita adalah kunci rahasianya dalam penerapan hukum tarik-menarik. Ketika kita mungkin merasa kurang dalam pemahaman hukum tarik-menarik ini, aku berikan gambaran. Orang-orang kaya di dunia ini yang tidak pernah belajar tentang hukum tarik-menarik ini, biasanya mereka benar-benar tidak memahami kenapa mereka sangat beruntung dan mengapa hal tersebut bisa bekerja dalam hidup mereka. Sebenarnya, di dunia ini tidak ada yang namanya kebetulan, dan setiap keberuntungan memiliki sebuah rumus. Dan mungkin ada beberapa dari kalian sudah mempelajari atau sudah tahu tentang hukum tarik-menarik ini, tetapi tidak pernah berhasil mempraktekannya. Sekarang kita akan belajar sedikit. Kita harus memahami bahwa apa yang sering kita pikirkan, maka itu akan menjadikan yang kita pikirkan menjadi kenyataan dalam hidup. Menurut pengalaman saya tentang Law of Attraction, ketika kita memikirkan kekayaan, kita telah mengirimkan frekuensi getaran tertentu yang terhubung dengan objek kekayaan, menggunakan energi atau meminta kekayaan untuk menjalin hubungannya dengan kita. Namun, hal itu bisa menjadi realita ketika getaran kita tinggi, dan jika getaran kita rendah, maka itu sangat sulit untuk terjadi. Saya akan memberikan analoginya seperti ini. Fungsi getaran pada pikiran adalah untuk menaikkan dan menghubungkan energi isi kepala kita pada objek yang kita pikirkan. Jika getaran kita tinggi dan mampu memberikan koneksi pada objek yang kita pikirkan, maka energi objek tersebut akan tertarik dan terbawa pada sumber getaran, yaitu kita sendiri. Sebagai sumber pemikir dalam bentuk energi, maka dari itu getaran frekuensi tinggi pada pikiran kita, getaran tersebut akan bekerja untuk menjalin hubungannya pada objek apa yang kita pikirkan. Karena segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah energi, dan setiap energi yang sama memiliki pola yang saling berhubung. Contohnya, jika pada saat ini kalian memikirkan kemiskinan, maka kalian tidak perlu memikirkan getaran tinggi untuk menjadi miskin, karena pada saat itulah kalian telah terhubung dengan energi kemiskinan. Untuk menjadi semakin miskin, kalian cukup menggunakan getaran rendah untuk melengkapi dan menguatkan hal-hal yang berhubungan dengan kemiskinan. Sebenarnya, orang-orang yang lebih banyak pikirannya atau setidaknya mereka menghabiskan waktu 60% pikirannya untuk berpikir negatif, maka itu tergolong getaran rendah.
Dan yang paling sulit untuk membawa perubahan dalam hidupnya, mereka yang menghabiskan sekitar 80% pikirannya untuk berpikir negatif. Dan itu berarti sangat rendah pada level getaran. Jadi jika kita saat ini ingin benar-benar meningkatkan getaran energi kita, maka kita harus pahami secara mendalam tentang kemana perhatian kita pergi, maka energi itu akan mengalir ke sana. Sekarang ada pertanyaan, mungkin seperti mobil dan uang, apakah memiliki energi? Ya, tentu saja memiliki energi. Di dalam fisika kuantum, semua benda-benda di dunia ini memiliki energi, atau kita kenal sebagai energi potensial. Energi-energi ini akan membentuk sebuah pola yang terhubung satu sama lain sesuai dengan getaran-getaran dan frekuensinya. Sama halnya ketika kita memikirkan mobil secara detail dan jelas. Lalu, ketika getaran kita tinggi, maka kita akan mengarahkan perhatian kita atau energi kita menuju pada objek tersebut. Dan kemudian akan tertarik kembali dan membawa energi mobil yang ada di pikiran kita, perasaan kita, sehingga membentuk sebuah hubungan atau sebuah pola energi yang berhubungan dengan energi pikiran kita. Atau, jika kalian pernah mendengar kemampuan telekinesis, atau kemampuan pikiran manusia yang dapat menggerakkan atau menerbangkan benda-benda sesuka hati, mungkin kalian lebih mudah dapat memahami apa maksud dari gelombang frekuensi getaran sebenarnya. Kekuatan pikiran manusia merupakan alat yang paling canggih dan sangat kuat di alam semesta. Karena dengan pikiran kita dapat menciptakan dan menemukan, menggerakkan, mempengaruhi, dan melukai, atau bahkan kita dapat menghancurkan benda-benda dengan hanya memanfaatkan kekuatan pikiran kita. Dengan pikiran, kita dapat membuat kekayaan dalam hidup kita, meraih impian kita, dan kita bahkan dengan pikiran dapat menghancurkan semua impian kita yang kita buat selama ini. Mungkin hal itu sangat menakutkan. Tetapi tujuan video ini bukan untuk menakut-nakuti kalian. Bagi saya, hal yang paling menakutkan adalah kebenaran bahwa sebagian besar manusia sama sekali tidak mengetahui atau mereka tidak menyadari bahwa sebenarnya mereka bergetar pada frekuensi yang sangat rendah. Dan di mana frekuensi rendah seperti itu tidak hanya mempengaruhi kehidupan kalian, tetapi hal ini juga dapat mempengaruhi kehidupan orang-orang di sekitar kalian. Lalu, apa yang terjadi ketika getaran kita rendah? Ketika getaran kita rendah, suasana hati kita secara keseluruhan sudah pasti akan menjadi rendah. Maka dari itu, kalian harus berjuang untuk keluar dari jurang getaran rendah itu. Ketika kalian dikelilingi oleh orang-orang yang bergetar pada level getaran rendah, tentunya kalian dapat memilih kalian ingin bergabung dengan mereka di getaran rendah, atau kalian dapat menghindar dan melindungi energi kalian sendiri agar tidak diserap dengan mereka. Dan jika energi kalian sampai diserap dan kalian tetap bertahan di sana, lalu kalian bergetar pada getaran rendah, maka kalian tidak akan bergetar di area tinggi dan akan malah mengalirkan energi kalian ke mereka. Dan tentunya hal seperti itu akan merusak pola energi yang sudah terbentuk. Sebenarnya, untuk meningkatkan getaran, kita itu memerlukan perubahan pola pikir. Dan bukan cuma itu, tindakan kita juga bertanggung jawab akan hal ini. Dan yang paling penting adalah bagaimana reaksi kita terhadap orang lain, situasi yang kita hadapi, dan banyak faktor-faktor lain. Lalu, bagaimana caranya untuk meningkatkan getaran rendah? Sebenarnya banyak yang dapat digunakan untuk merubah energi negatif dalam diri kita. Aku akan bagikan caranya, dan mungkin sedikit dari kalian akan menentang apa yang saya beritahu ini, karena tidak semua orang open-minded. Tapi nggak apa-apa, hal itu sangat wajar, karena saya sendiri nggak bisa mengontrol orang-orang yang punya pikiran seperti itu. Saya akan memberitahu kepada teman-teman tentang cara agar kita memiliki energi frekuensi yang tinggi. Untuk membuat getaran kita tinggi, yang pertama,
dengan mendoakan orang lain. Kita bisa mendoakan orang-orang yang ada di dekat kita atau di depan mata kita, seperti misal orang-orang yang sedang berjualan. Jika kita melihat dagangannya sepi, kita doakan agar laris banyak pembeli. Dengan begitu, perasaan kita akan bahagia dan secara otomatis kita berada di getaran yang kuat atau bagus. Cara yang kedua dengan bersyukur. Ketika kita bersyukur, kita menghargai dan mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah ada di dalam hidup kita. Saat kita bersyukur, kita cenderung fokus pada hal-hal positif dalam hidup. Hal ini dapat membantu mengurangi stres, meningkatkan suasana hati, dan memperbaiki kesejahteraan emosional secara keseluruhan. Bersyukur membantu kita melihat sisi baik dalam setiap situasi dan mengubah perspektif negatif menjadi positif. Ini memungkinkan kita untuk lebih memahami dan menghargai berkah-berkah kecil dalam hidup sehari-hari. Yang ketiga adalah tersenyum. Mungkin beberapa dari kalian berpikir kenapa tersenyum bisa membuat getaran kita kuat. Ketika kita tersenyum, ada senyawa kimia yang dikeluarkan di dalam tubuh yang namanya hormon endorfin, yang diproduksi secara alami di saat kita bahagia. Hal ini tentunya bisa membuat kita bergetar di area positif.